Selamat datang, duhai kekasih. Asik. Senyummu selalu ingat dalam hatiku. Lanjut. Mantap. Saweran. Sawer. Tidak tahu lirik lagunya. Ya, kita tes dulu ya di Facebook. Selamat siang teman-teman. Apakah ada mendengarkan Akunya nggak masuk sih. Aku juga belum. Kita agak suara udah. kita? Mari kita lihat. Para jin. Oke. Menakutkan ya tema di hari ini ya. Oke, udah masuk. Aku kan mau ini, mau share. Agak sedikit Oke. gimana gitu Jadi ya. karena emang Melihat suasana ya. kan Bulan-bulan bulan-bulan ini kan. itu. Bulan hantu. Tapi apakah jin? Apakah jinnya bisa ngapa-ngapain? Kita udah mengundang pawangnya hari ini. Pawang jin. Jangan gitu. Oke, kita mulai saja. Siap ya? Tes suaranya oke nggak? Halo. Kok nggak masuk? Kok nggak Di keluar? tekan record. Tekan. Iya pun. Salah. Tes oke, suara tes. Tes. Wih kencang sekali. Tiga. Berapa? Tiga. Tiga itu emang Kencangnya. tes dah. Oke. 1, 2, 3, tes 4. Ada Udah pecah. satu. Ambiar. Ambiar. Oke, kita mulai ya. Siap. Halo semuanya, berjumpa kita berempat di sini dalam acara obrolan RTISI. Saya Amina Chandra. Saya Yunus Hendri. Saya Linda. Dan saya Aditya. Nah, kali ini Kak Adit sudah pasang tema, judulnya apa nih? Suka duka pelihara tanda kutip jin. Jin. Bukannya jin itu adalah benda Yang Kok benda? makhluk ya? makhluk Bukan yang benda, makhluk yang Makhluk goib. mistis ya. Mistis. Tapi ya karena berhubung juga lagi bulan-bulannya gitu kan hari ini bulan hantu atau bulan saudara baik ataupun teman baik ya, dan kita pun hari ini secara khusus sudah menghadirkan pawang dari tanda kutip jin tersebut. Selamat datang pawang. Tapi ini jinnya itu adalah jin yang lucu. Iya. Kalau kita kan biasanya Kalau jin kan makhluk besar, Betul. raksasa, Serem-serem gitu kan ya. serem, gede. Terus Kalau yang seperti apa mengerikan. Kalau yang ini Nah, dia kecil, mini, ya aktif, lucu, Waduh. gemoy, makannya sayur lagi. makanya saya. Sehat lah Jadi gitu ya. jinak ya. Jinak. Jin. Ya, jadi siapakah dia? Yuk langsung aja kita munculin gambarnya. Inilah dia. Ya itu adalah hewan pengerat yang kecil, imut, lucu, kemudian apa lagi? Lucu banget. Iya, Cantik, manis, bulat, kayak gantungan kunci. Gitu kan kunci. Gemes nggak sih? Gemesin nggak sih? Gemes. Tiap kali ngelihat dia gemes. Sebenarnya teman-teman ada yang suka nggak sih dengan ini kan termasuk jenis tikus ya. Padahal kalau di rumah tikus-tikus kan kita nggak suka. Kalau itu beda. Malah ngejar. Tapi ini lain daripada yang lain ya. Iya. Beda. Bentuknya manis, lucu, gemoy. Terus ada nggak yang pelihara binatang pengerat seperti ini? Ya. Ada nggak? Ya mungkin Coba bisa di komentar memberi ya. komentar ya. Silakan. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, kok hubungan dengan jin? Kenapa? Kenapa itu? Kenapa itu? Jadi Coba dijelaskan. yang aku piara di Taiwan tuh sebelumnya nama depannya kebetulan J. Oh, jin. Terus Oke. yang pertama dari adik kelas kan, dia emang udah punya namanya Bejo. Tapi kan kalau misalnya Bejo. Sorry ya, ketawa dulu. Banyak bejo. Terus. Oke, terus lanjut. karena si Bejo. diajak waktu itu mau periksa ke dokter gitu kan, orang sini kan pasti bingung ya kalau namanya Bejo gitu ya. Ya udah panggilnya Jo jadi Jojo gitu. Nama pendeknya dari Bejo gitu. Oke. Jadi itu Kemudian? yang pengerat yang pertama. Iya, yang pertama itu dari adik kelasku ya, karena dia pulang Indo jadinya akhirnya aku yang bantu pelihara gitu. Dihibain. Terus udah gitu, yang kedua itu namanya JJ. Jejelin, penyanyi JJ. berarti. Bukan, nggak kepikiran juga waktu itu karena dari Jojo. Jadi rencananya tuh jadi dari nama Jojo, terus udah gitu nama apa lagi ya, pakai J ya. Udah pakai J aja deh. Oh ya udah JJ gitu. Kan biar gampang panggilnya. Karena kalau dibawa ke vet gitu ya, dibawa ke dokter hewan gitu kan juga biar gampang manggilnya gitu. Ngerti? Kalau dipanggil ngerti? Ngerti. Wah. Tapi agak lama Ini sih. pawangnya jago ya. Iya, langsung dia huk. Itu anjing. Atau meow. Bukan. Pokoknya datang aja. Cici. Lagi dah. Oke, kita tes. Terus yang Itu JJ. jin ini yang
Ini Ketiga. yang keempat Oh, sebenarnya. Yang keempat, ketiga siapa dong? Kalau yang ketiga itu sebenarnya kan aku waktu piara JJ itu dia kan pas lagi pandemi ya, terus lagi nggak ngapa-ngapain kan intinya kan, ya udah piara JJ. Nah kebetulan tadinya aku mau kasih satu lagi ke tanteku yang di sini gitu, yaitu nah kebetulan itu udah dikasih nama sama yang tuan sebelumnya, namanya Bibi gitu. Jadi yang ketiga itu Bibi, jadi itu saudaranya JJ gitu. Tapi kebetulan yang Bibi itu nggak gitu oke gitu ya. Jadi ya akhirnya bye gitu. Oke, jadi ini yang keempat ya. Ini yang keempat. Jin. Jadi emang Kak Linda ini memang apa ya, penyiar Pecinta. yang pencinta hewan-hewan dan juga di rumahnya juga memelihara. Ini hamster nggak sih namanya? Iya, hamster. Hamster ya. Iya. Bukan marmut ya? Bukan ya. Bedanya apa? Bedanya ini kecil banget. Oh, kalau hamster itu kecil. Lebih kecil ya. Terus udah gitu kalau marmut tuh lebih gede. Terus udah gitu kalau marmut itu biasanya dia di kandangnya tuh dikasih kayak rumput-rumputan gitu, jerami. Terus udah gitu kalau lebih mirip kelinci sih kalau marmut ya. Marmut tuh segede anak anjing yang mungkin umurnya sekitar 2 bulan. Kalau udah gede ya gitu. Terus udah gitu kalau misalnya hamster sendiri dia lebih mirip tikus, tapi kalau dia ketemu tikus ya dia yang bye-bye gitu ya daripada tikusnya. Jadi tikusnya justru yang itu dia nyerang. Ini dia. seberapa besar sih katanya kan ukuran antara hamster dan marmut itu berbeda. Kalau untuk hamster sendiri yang Kak Linda pelihara itu ukurannya kira-kira paling besar itu segede apa? Paling besar itu mungkin ukurannya setengah Setengah. tangan ya. Jadi kalau paling yang dalamnya ini bagian segini. Itu karena dia jenisnya adalah dwarf hamster gitu ya. Kayak hamster kerdil istilahnya gitu. Sementara yang sering banget nongol di memesnya IG itu adalah Syrian hamster yang dia bisa begini, yang bisa begini, yang begini, pokoknya yang begitu, yang bisa kayak ninja itu. Nah itu adalah Syrian hamster. Jadi bentuknya lebih gede dan itu sebenarnya juga agak beda jenis gitu dan umurnya sendiri juga agak beda biasanya. Kalau untuk ukuran hamster kayak begini tuh beratnya tuh seberapa sih? Kalau sekecilnya kan sekecil ini nih telapak tangan ya. Berarti beratnya kira-kira berapa? Yang normal ya? Yang normal itu Gini sendiri sekitar 42 sampai 50 itu yang normal. Gram. Kirain 50 Mini kilo. Kayak satu orang manusia itu. Gram. Kecil sekali ya. Iya, Terus terus untuk berarti 2 makanannya handphone. makannya apa aja Kak Linda? makanannya karena dia kalau Gini sendiri karena dia lebih sensitif gitu ya. Dia dari kecil agak sensitif. Jadi dia sendiri untuk saat ini cuman aku kasih makanan biji-bijian yang khusus gitu buat hamster. Oh, maksudnya apa nih sensitif? Dia suka galau-galau gitu? Terus kalau sebut-sebut namanya dia agak Langsung ngambek gitu. Dia lebih sensitif karena pencernaan ya. Kalau hamster itu masalah utamanya biasanya pencernaan sama kayak paru-paru gitu atau enggak maksudnya kayak hidungnya gitu ya. Itu lebih sensitif gitu. Itu biasanya kayak flu gitu. Itu mereka lebih sensitif di bagian tersebut. Terus apa sih keuntungan, keenakan pelihara hamster tuh apa gitu loh? Mungkin diajak bermainnya seperti apa sih kalau? Diajak mainnya sebenarnya cuma diliatin aja sih. Gak dibelai-belai, tidur sama dia gitu. Nggak bisa, Nggak bisa ya? Aku kalau tidur takut lupa nanti gepeng. Oh iya benar. Oh iya kecil hamster soalnya kering. 50 gram. 50 gram. Kan dia kan lincah kan? Iya dia lincah Bisa gitu. kemana-mana gitu ya? Bisa kemana-mana. Terus kadang-kadang takut juga kan karena terlalu kecil gitu. Jadi main sama dia tuh benar-benar cuma ngeliatin dia happy, ya udah kita ikutan happy gitu. Terus sama dibelai-belai. Kadang-kadang dia emang suka dibelai-belai kayak ada yang di videonya itu. Nah itu dia bisa itu manja gitu. Terus kayak gitu ya. Dia juga seneng sih sebenarnya dibelai-belai. Kadang-kadang dia bisa diem doang gitu, terus dia nungguin kamu supaya belai-belai dia gitu. Minta disayang-sayang. Ini kalau boleh tahu ini Gini ini datangnya emang awalnya tuh kayak ada temen yang mau melihara hamster, kemudian kayak melahirkan anaknya, kemudian dari Kak Linda kebetulan saya mau pelihara nih, langsung pelihara atau gimana nih ceritanya? Gimana nih
cerita dalam mempertemukan antara antara jin dan manusia. Linda dan jin. Si Jini sama Kak Linda itu awalnya kayak gimana? Kalau yang Kak Adit sebut itu justru malah si JJ. Aduh, si JJ. Itu JJ yang waktu pas pandemi temanku kebetulan ada yang nanyain gitu ya, boleh nggak gitu piara, nah kayak gitu. Tapi kalau yang ini itu karena aku tiba-tiba kepikiran gitu, aku mau piara lagi gitu, karena udah JJ sendiri kan udah nggak ada lama gitu, aku mau coba piara lagi. Terus tanya di grup Facebook yang ada tentang Jini gitu, tentang hamster gitu ya. Terus udah gitu tadinya aku mau piara dari yang asosiasi, tapi kalau asosiasi itu banyak banget persyaratannya. Nah jadinya aku lebih pilih yang biasa gitu. Nah kebetulan ada yang mau kasih dia. Tadinya aku lihat awalnya tuh yang baru lahir. Aku mau yang baru lahir karena lebih gampang ngurusnya gitu. Tapi ternyata orangnya bilang yang baru lahir tuh udah semua udah nggak ada, udah diadopsi orang gitu. Ternyata udah dipesan gitu untuk adopsi. Nah akhirnya si Jinia sendiri dia bilang mau nggak yang ini? Ini umurnya 3 bulan dan dia kasih lihat sekilas doang gitu waktu itu. Terus kayak gitu ya udah aku bilang mau. Oh kalau mau tapi kamu harus besok atau nggak lusa ngambilnya. Malam-malam waktu itu. Terus ya udah ngambil gitu. Terus udah gitu mungkin kayak ya emang jodohnya kali ya. Aku ngerasa sebenarnya Jini ini ada kelainan sedikit gitu ya dari lahirnya. Terus abis itu setelah seminggu, setelah dia ngerasa oke sama lingkungan, baru aku ajak ke dokter. Nah ketika di dokter baru ketahuan oh ternyata dia tuh punya beberapa masalah gitu. Tapi akhirnya udah sayang kan ya, udah namanya udah piara udah harus tanggung jawab dong. Kita kan kalau udah piara sesuatu harus tanggung jawab, nggak bisa aku cuman pengen senangnya doang gitu. Kita harus juga terima siap untuk yang sedihnya gitu ya intinya. Jadi ya udah akhirnya ya tetap dibawa ke dokter, terus udah gitu diurusin gitu. Ngomong-ngomong Jini punya KTP nggak sih? Sayang sekali Jini belum punya KTP ya. Tapi mungkin kalau yang teman-teman yang lain gitu, yang kalau misalnya emang suka ngikutin yang namanya Facebook terkait dengan roden, hamster gitu ya, jangan khawatir, sekarang sudah banyak sekali yang punya KTP Taiwan. Oke. Keuntungannya apa kalau punya KTP? Sekedar kasih tahu sih kalau dia anaknya Angin aja nggak punya. Oh gitu. Mungkin bakal dapat subsidi sayuran sebulan. Iya dapat subsidi wortel sembako setahun. Enggak, sayang sekali tidak. Tadi dengar cerita Kak Linda bilang sampai bawa ke dokter periksa segitu rumitnya gitu ya. Itu menghabiskan berapa banyak biaya itu? Aku pertama kali bawa Jojo, aku sampai nanya. Ini Jojo loh ya, bukan yang Jini ya. Aku yang pertama kali kan nggak tahu apa-apa kan. Terus aku diketawain sama perawatnya gara-gara aku nanya dengan polosnya, kok mereka nggak dia ada asuransi nggak sih, dia punya Cienpao nggak sih? Terus tapi apa Cienpao katanya asuransi kesehatan. Terus udah gitu. Oke, sejak itu aku tahu ternyata hamster tidak bisa, jadi biayanya lumayan ya sekali ke dokter untuk medical check up. Dia nggak ada vaksin, tapi dia ada medical check up. Medical check up untuk keseluruhan itu mungkin sekitar 500 ya, karena dia harus cek pupnya juga gitu. Nah sementara kalau misalnya ada obat, vitamin segala macam ya itu bisa mencapai ribuan, tergantung dia kemampuan atau sakitnya gimana gitu. Dan aku juga dengar gitu, misalnya kalau dia perlu operasi gitu, kalau kita lihat di Roden Scare atau asosiasi yang khusus roden gitu yang ada di Taiwan, aku tiap kali bacain gitu ya, ngecekin gitu kalau yang udah parah banget itu bahkan ada yang sampai 10.000 gitu ya. Karena ada operasinya itu bisa nyampe berapa ribu gitu. Ini udah bayangkan ya kalau operasi guntingnya mungkin kecil-kecil banget ya. Penjepitnya juga kecil-kecil. Susahnya di situ tuh. Ini dokternya khusus. Yang Jini ini udah peliharanya udah berapa lama? Jini sekarang kebetulan aku pas tanya ke orangnya itu dia umur 3 bulan. Aku piara dia di bulan Maret ya. Berarti sekarang umurnya dia kurang lebih sama lah, bulan 8 berarti 8 bulan gitu. 8 bulannya dia berapa tahunnya manusia? Bentar ya, kalau misalnya manusia itu dia 2 tahun itu udah umur 80, 1 tahun itu umur 40. Berarti dia sekarang sekitar umur 20-an. 20-an. Ya. Jadi selama dari muda hingga remajanya udah di tangannya Kak Linda. Ini kamu boleh tahu nih suka dukanya nih ya. Waduh. Selama memelihara Jin, Jini namanya ya, bukan Jin ya. Kalau Jini sendiri itu dia kan karena sensitif banget dari kecil ya, dan aku sebenarnya agak kesel gitu ya sama pemilik yang sebelumnya gitu. Kenapa ini? Ya kan karena dia kan kayak ya ngebohong gitu kan. Karena dia sebenarnya ada kayak
kelainan tersendiri gitu. Nggak Tapi jujur ya. dan dokter akhirnya kan pada tahu kan, dokter langsung bilang, oh dia tuh gini, dia kayak syarafnya ada masalah gitu, karena kepalanya sendiri agak miring gitu, kayak gitu. Dan ya emang sih akhirnya aku sendiri kalau untuk Gini sendiri ya ngerasa agak capek, tapi aku seneng gitu karena aku ngerasa ya udah aku piara itu jodohku gitu. Hewan itu kan jodoh kita juga, jadi kita udah siap untuk piara dia ya kita harus tanggung jawab. Apalagi Gini sendiri sebenarnya anaknya tuh kalem kok. Terus kayak gitu dia kalau misalnya di tangan gitu ya, dia mau disayang-sayang, tapi dia emang nggak suka minum obat ya. Jadi kalau minum obat kita harus berantem dulu. Berantemnya apa? Lulu minum obat. Oh enggak, dia suka ini tangannya suka begini, dorong. nipis. Ya, Ketika obat. Sebenarnya nggak hanya Gini doang sih, kita juga nggak suka minum obat. Wah, lucu juga dan Lucu menarik ya. sekali ya. Jadi sebenarnya juga tantangan baru bagi Kak Linda untuk memelihara sebenarnya yang bisa dikategorikan binatang pengerat ini sudah punya kelainan dari kecil. Ya tentu ini juga merupakan tugas berat bagi Kak Linda ya. Mungkin ada tips lain nggak kalau memelihara binatang apa saja? Sebenarnya kalau yang selama ini anjing gitu atau enggak tikus dan gitu atau enggak hamster atau kucing, pokoknya segala binatang, aku juga di Indo kan pernah piara gitu ya. Itu yang paling penting harus tanggung jawab sih. Terus udah gitu ajarin dari kecil ya, karena semua binatang itu kalau diajarin terus udah gitu konsisten ngajarinnya, pasti mereka ngerti. Pinter. Mereka ngerti kok, mereka ngerti banget gitu. Terus jangan ditelantarin. Iya, harus disayang, harus tanggung jawab, Iya, dan beri makan ya. Iya, dan terima suka dukanya ya, piara binatang tuh harus terima suka dukanya. Betul. Oke deh teman pendengar, untuk acara di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih Kak Linda. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Bye-bye. Oke, jadi sejak kecil harus kasih tahu, ini cara ngepel lantai begini, cara nyapu gini, cara buang sampah, jam berapa truk sampahnya datang. Tuan yang benar-benar sok tuan. Itu kalau peliharaannya Kak Adit kayaknya. Kayaknya Kak Adit membutuhkan pelayan. Dibuka lowongan Kak Adit. Enggak ada. Ini mungkin ada teman-teman nih yang penasaran atau lagi pengen bertanya soal tips-tips memelihara jin, yang tanda kutip hamster. Misalkan ada teman-teman gitu yang juga punya hobi yang sama kayak Kak Linda gitu, ingin punya hamster gitu. Kalau di Taiwan tuh gimana carinya? Apakah beli? Apakah bagaimana gitu jalurnya mendapatkan? Enggak, aku dulu berpikir zaman dulu berpikirnya beli ya, tapi ternyata yang terjadi kan waktu tahun tikus. Tahun tikus itu kan banyak orang pelihara hamster tuh, karena hamster kan jenis tikus ya, jenis roden gitu. Marmut juga banyak gitu yang pelihara. Tapi yang terjadi akhirnya itu mereka ditelantarin, dibuang. Nah, Buangnya jadi kemana nih? Maaf. Buangnya kemana? ke taman, ke jalan, jalan gitu. Ya biasanya sih paling banyak ke taman ya, karena kan dianggapnya Dilepas fangseng gitu, dianggap dilepas gitu. Tapi kan mereka karena udah terbiasa dipelihara, mereka nggak bisa cari makan sendiri gitu. Jadi akhirnya mereka pun nggak bakalan bisa hidup gitu di alam liar. Jadi intinya semua binatang kalau dia udah didomestikasi gitu ya, udah dipelihara manusia, agak sulit untuk dilepas ke luar gitu ya. Khususnya adalah binatang-binatang yang dari kecil udah dipelihara gitu. Nah, sementara kalau misalnya kamu piara, anggap aja kayak kamu piara singa gitu loh. Singa itu kan juga binatang liar gitu. Tapi kan ketika kamu dari kecil udah bawa dia ke rumah gitu, otomatis kan dia yang tahu kan cuma lingkungan rumah. Dia nggak akan bisa tahu yang namanya gimana cara berburu segala macam gitu. Nah, ini juga sama nih kayak yang hamster juga kayak gitu. Dan ya aku harapin sebenarnya orang-orang itu mau bertanggung jawab, jangan kalau beli kan emang gampang. Terus dari gitu ngelepasnya juga gampang. Tapi kalau misalnya bertanggung jawab itu kan agak sulit ya. Dan kalau misalnya kalau bisa sih sebenarnya adopsi aja gitu loh. Adopsi mungkin dari yayasan yang emang pecinta binatang, ataupun dari grup-grup emang yang misalnya mereka bilang aku udah gak bisa nih piara binatang ini. Kan pasti ada alasannya kenapa. Misalnya dia harus pindah ke luar negeri gitu. Hamster kan gak bisa dibawa ke luar negeri gitu. Otomatis akhirnya ya udah cari orang yang bisa atau mampu ngerawatnya. Nah, kalau ngomong-ngomong, kalau misalkan tuannya itu ingin pergi misalkan ke luar negeri gitu, misalkan 1 minggu. Nah,
Itu hamster apakah bisa hidup mandiri atau bagaimana? Tentu tidak. Tidak. Nah itu gimana tipsnya tuh kalau misalkan mau ke luar negeri gitu? Titip sama teman. Titip sama teman nomor satu ya, paling Titip sama gampang. kenalan. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin bisa coba untuk ke yang aku bilang tadi, asosiasi atau yayasan yang emang terkait dengan roden gitu ya. Kalau hamster gitu, kalau misalnya anjing atau kucing, tentu aja ke pet hotel ya. Gitu. Jadi bukan cuman anak bayi saja yang tinggal sendiri di rumah, Iya. terus anak bulu, anak peliharaan, si tuannya juga harus tanggung jawab. Jangan tinggal sendiri di rumah. Jangan ya Dek ya. Jangan. Oke deh, mungkin ada kata-kata yang pengen disampaikan lagi nih kepada para pecinta hamster yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung kita di Facebook. Kak Linda, Tidak sebagai ada. pawang jin nih. Oh iya. Sudah tahu ya. Yang menjinakkan Jeansnya jin. soalnya lucu banget Iya. jinnya jinak. Ada Hamster. mungkin yang pengen disampaikan? Nggak ada sih, soalnya semua binatang sebenarnya sama aja ya. Kalau kita udah piara ya tanggung jawab aja sih. Oke, singkat, padat dan jelas Jelas. teman-teman. Intinya tanggung jawab Nah. teman-temannya. Oke deh, jadi dengan berakhirnya nih kata-kata terakhir dari pawang jin kita di hari ini yang sudah kita undang sedari kapan hari ya? Iya. Susah loh Baru ini. hari ini loh. Hari ini kayak ngomong-ngomong menyempatkan bawa waktunya. keberuntungan nggak sih? Bawa dong. Oh iya, bawa hoki nggak? Oh iya. Nah, Bawa hoki nggak sih kalau pelihara hewan-hewan gitu? Lebih happy. lebih happy. Bawaannya Itu juga happy. hoki sih, itu juga hoki sih. Iya, iya. Iya, udah happy, terus sehat juga. Iya. Oke deh, Udah. sampai dulu, sampai di sini dulu. Dadah. Sampai jumpa lagi di depan. Bye bye. Bye-bye.